Kembali lagi dengan saya di program E-Learning Universitas Ubudiyah Indonesia. Oke, kita lanjut lagi materi tadi. Yang pertama, teori determinasi diri, Edward Deci dan Richard Ryan. Teori determinasi diri menyatakan ada 3 kebutuhan organismik, yaitu yang pertama, kompetensi. Kebutuhan ini terpenuhi pada orang merasa mampu mencapai suatu hasil yang diharapkan. Motivasi untuk memiliki kompetensi melibatkan efikasi diri. Dan yang kedua, keterhubungan, yaitu kebutuhan untuk terlibat dalam hubungan yang hangat dengan orang lain. Dan yang ketiga, otonomi, yaitu perasaan dapat mengendalikan kehidupan sendiri. Yang otonomi, yaitu perasaan dapat mengendalikan kehidupan sendiri, ini banyak terjadi dalam hubungan rumah tangga. Yang misalnya perasaan, ya, Emang dalam dasar teori kita wanita ini lebih kepada perasaan, laki-laki lebih kepada logika. Jadi tidak herannya kalau orang banyak pertengkaran dalam rumah tangga itu ya tentang hal yang seperti itu, karena yang satu wanitanya lebih pada perasaan dan laki-laki memang lebih kepada logika. Dan ingat, teori yang mengatakan bahwasanya ego laki-laki itu lebih tinggi daripada ego perempuan. Jadi bagaimanapun caranya laki-laki itu memang jarang pernah salah, tetap perempuan harus banyak mengalah dibandingkan laki-laki. Emang itu dari ilmu psikologi pun sudah mengatakan hal yang seperti itu. Banyak terjadi perceraian karena yang pertama dari faktor ekonomi, dan itu tentang perasaan. Yang perempuan ingin dimengerti dan laki-laki kadang susah untuk mengerti si perempuannya. Memang itulah lumrahnya hidup, ya. Yang pertama memang wanita ini memang harus mengerti, laki-laki yang memang egonya tinggi. Mau kita gimana pun laki-laki ini tetap egonya dia tetap akan tinggi. Kenapa? Laki-laki ini paling tidak suka direndahkan oleh perempuan. Next, regulasi diri. Aspek penting dari regulasi diri adalah mendapatkan umpan balik tentang bagaimana kerja yang sudah dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. 3 fase dalam regulasi diri adalah yang pertama, penetapan tujuan, yang kedua, perencanaan, yang ketiga, pengawasan. Keberhasilan akan meningkatkan apabila tujuan yang dibuat spesifik, berjangka pendek dan menantang. Merencanakan bagaimana mencapai tujuan dan mengawasi pencapaian tujuan merupakan hal yang penting dalam pencapaian prestasi. Ini yang dimaksud dengan regulasi diri ini, self control. Bagaimana kita mampu mengontrol diri kita sendiri. Dia ada berapa bagian, ya. Yang pertama itu ada regulasi diri, dan yang kedua itu ada regulasi emosi. Regulasi emosi itu sama juga dengan bagaimana cara kita mengontrol emosi kita. Yang terkontrol dalam emosi itu ada dengan marah, senang, ketawa, itu semua dikatakan dengan emosi. Sekarang jadi pertanyaan, susah sekarang orang mengontrol emosi karena apa? Yang pertama mungkin kurang iman, dan yang kedua kurang takwa. Kalau kita senang beribadah, mungkin emosi kita pun akan lebih terkontrol. Seperti itu. Begitu juga dengan regulasi diri. Ini adalah self control. Bagaimana kita mampu meregulasi diri kita sendiri. Bagaimana kita mampu mengontrol diri kita sendiri. Makanya ada penelitian yang menunjukkan hubungan regulasi diri dan regulasi emosi. Pernah orang meneliti tentang itu. Kenapa? Karena ada kaitannya antara regulasi emosi dan regulasi diri. Spesialisasi dalam psikologi. Yang pertama, psikologi perkembangan. Yang kedua, psikologi kepribadian. Yang ketiga, psikologi sosial. Yang keempat, psikologi industri dan organisasi. Yang kelima, psikologi klinis dan konseling. Dan yang keenam, psikologi sekolah dan pendidikan. Yang ketujuh, psikologi forensik. Ke-8, psikologi olahraga. 9, psikologi lintas budaya. Ini spesialisasi dalam psikologi ini biasa kita dapat emang ada di S1. Yang pertama itu kalau di S1 bisa di pembagian di skripsinya. Ada sebagian skripsi dia ada psikologi perkembangan, psikologi klinis, dan psikologi organisasi. Selebihnya banyak ada jurusannya di S2 seperti psikologi forensik. Psikologi perkembangan ini nanti pelajari tentang fase-fase pertumbuhan anak. Berapa dari 0 berapa tahun, dari berapa tahun ke berapa tahun, itu akan diajari di psikologi perkembangan. Yang kedua, psikologi kepribadian. Psikologi kepribadian ini adalah psikologi Sigmund Freud, psikologi
psikologi id, ego, dan superego. Itu akan dipelajari di psikologi kepribadian. Yang ketiga, psikologi sosial. Ini Albert Bandura. Bagaimana kita bisa menunjukkan interaksi kita dengan sesama manusia. Yang keempat, psikologi industri dan organisasi. Ini PIO. Biasa terjadi ada di perusahaan. Yang kelima, psikologi klinis. Psikologi klinis ini mempelajari tentang kejiwaan manusia. Psikologi klinis ini pun banyak bagiannya. Ada psikologi klinis dewasa dan ada psikologi klinis anak. Dan konseling. Konseling ini mungkin lebih kepada konselor ya, karena seorang konseling ini bisa jadi konselor tapi dia tidak menjadi psikolog. Tetapi orang psikolog sudah pasti jadi seorang konselor. Dan yang keenam, psikologi sekolah dan pendidikan. Ini masuk kepada konseling. Dan yang ketujuh, psikologi forensik. Psikologi forensik ini lebih mempelajari tentang kekerasan dalam rumah tangga, tentang pembunuhan, dan tentang bagaimana cara kita menghadapi seorang laki-laki yang egonya tinggi. Dan yang kedelapan, psikologi olahraga. Jelas ya, ada berhubungan dengan olahraga. Dan yang kesembilan, psikologi lintas budaya. Psikologi lintas budaya ini yang banyak terpengaruh sekarang itu adalah psikologi lintas budaya, karena budaya itu sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Gangguan psikologis, definisi perilaku abnormal. Yang pertama, perilaku abnormal adalah perilaku menyimpang, maladaptif, dan menimbulkan distres. Perilaku abnormal adalah perilaku menyimpang. Perilaku abnormal ini misalnya kayak seperti kekerasan dalam rumah tangga juga perilaku abnormal, kenakalan remaja juga perilaku abnormal, dan kenakalan remaja juga merupakan perilaku yang menyimpang. Yang kedua adalah distres, pribadi pada waktu yang cukup lama menyimpang. Stres ini terbagi tiga. Yang pertama ada stres ringan, stres rendah, stres ringan, dan stres berat. Orang yang terjadi membunuh diri itu kalau dia sudah mengalami stres berat, karena di stres ringannya dia tidak teratasi, di stres rendahnya dia tidak teratasi, maka terjadilah stres berat, dia mengurungkan diri, maka terjadilah bunuh diri. Perilaku tidak seperti kebanyakan orang maladaptif, mengganggu kemampuan untuk berfungsi dengan efektif di dunia distres. Perasaan tertekan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan seseorang, tetapi perasaan tertekan yang berkepanjangan merupakan perilaku abnormal. Orang yang mudah stres pun dia mudah melakukan perilaku abnormal. Misalnya yang pertama, orang temperamental. Orang temperamental itu adalah orang yang suka melakukan perilaku abnormal. Orang temperamental itulah orang emosi yang tidak karuan. Hari ini jam 8 dia baik, nanti jam 10 dia emosinya akan meledak kembali. Itu yang dikatakan dengan perilaku abnormal temperamental. Oke. Pendekatan teoristis terhadap gangguan psikologis. Yang A, pendekatan biologis. Yang pertama, menekankan pada penyebab organik internal. Sudut pandang biologis terdiri atas 3 kategori. Yang pertama, pandangan struktural. Abnormalitas otak menyebabkan gangguan psikologis. Yang kedua, pandangan biokimia. Ketidakseimbangan neurotransmitter atau hormon yang menyebabkan gangguan psikologis. Yang ketiga, pandangan genetika. Gen-gen yang terganggu menyebabkan gangguan psikologis. Yang pertama adalah, oke, baiklah kita jeda sebentar, kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut.